Maksud saya terkait dengan masalah hak kepemilikan tanah dalam perkawinan campuran. Jadi seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran, kemudian dalam perkawinan campuran yang dilakukannya tidak melakukan perjanjian pisah harta, maka berdasarkan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu masih berlaku asas nasionalisme yang menegaskan bahwa warga negara asing tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia. Akibatnya, warga negara Indonesia yang dalam perkawinan campurannya dengan warga negara asing tidak ada perjanjian kawin pisah harta akan kehilangan haknya untuk melakukan perbuatan hukum, khususnya untuk memiliki atau memperoleh hak tanah di Indonesia. Karena harta perkawinannya dengan warga negara asing akan menjadi harta bersama dari kedua belah pihak. Maka kalau tidak ada perjanjian kawin pisah harta, WNI yang telah menikah dengan warga negara asing, dia secara otomatis dan secara yuridis normatif akan kehilangan hak yang khusus untuk memiliki atau memperoleh tanah atau harta benda yang tidak bergerak. Nah itu. Jadi maksud dari WNI tidak bisa memiliki hak untuk memiliki tanah atau memperoleh tanah bagi mereka pelaku perkawinan campuran karena tidak adanya perjanjian pisah harta perkawinan. Kalau ada perjanjian pisah harta perkawinan, walaupun dia menikah dengan warga negara asing, dia tetap bisa memiliki atau memperoleh hak atas tanah. Contohnya kalau dia mau membeli sebidang tanah atau dia mau memperoleh hak tanah karena waris, hibah. Nah itu, atau dia memiliki hak waris terhadap tanah. Nah ini dia bisa memperoleh atau memiliki kembali dengan syarat harus ada perjanjian pisah harta perkawinan khusus untuk pelaku perkawinan campuran. Nah, kemudian kita akan menginjak tentang syarat-syarat dari perkawinan campuran. Nah, seorang warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia memiliki syarat-syarat perkawinan campuran yang diatur dalam pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di dalam pasal 60 ayat 1 hanya menyebutkan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Sehingga bagi WNA maupun WNI masing-masing harus memenuhi syarat sebagaimana diatur pada hukum negaranya masing-masing. Bagi WNA setidaknya harus memiliki surat dari negara asalnya, diantaranya surat keterangan yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal. Kelengkapan identitasnya, fotokopi identitas diri KTP atau paspor, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin, akta cerai bila sudah pernah kawin, dan akta kematian istri bila istri meninggal. Sedangkan syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan bagi WNI diantaranya ada persetujuan kedua calon mempelai
izin dari kedua orang tua atau wali yang bagi yang belum berumur 21 tahun. Selain itu juga apabila dia masih di bawah umur, yaitu kurang dari usia 19 tahun, maka harus ada penetapan dari pengadilan terkait dengan dispensasi nikah, dan syarat-syarat tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang bersangkutan tidak menentukan lain, sehingga hukum agama kedua belah pihak tetap menjadi syarat perkawinan. Dalam artian apabila perkawinan campuran itu dicatatkan di Indonesia, maka perkawinan campuran tersebut kedua belah pihak dianjurkan untuk memiliki agama yang sama. Kalau agamanya berbeda, perkawinan campuran tidak bisa diadakan di Indonesia. Nah, inilah yang sampai saat ini menjadi problematika terkait dengan perkawinan campuran beda agama. Karena kita dalam hukum agama dan kepercayaan berdasarkan pasal 2 bahwa agama itu menjadi syarat mutlak untuk melakukan suatu perkawinan, karena berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan itu pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi banyak perkawinan campuran yang tidak hanya berbeda warganegaraan tapi berbeda agama, akhirnya tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Apabila tetap bisa dicatatkan tetapi di catatan sipil, dan menurut keyakinan dan kepercayaan serta agama, ya berarti perkawinan tersebut sah dalam hukum negara tetapi tidak sah dalam hukum agama. Tetap bisa dicatatkan tapi pencatatannya tetap di catatan sipil. Makanya kayak kasus Deddy Corbuzier sama Kalina, sebelum terjadi perkawinan kemudian Deddy Corbuzier itu menyatakan syahadat dia masuk Islam dan kemudian menikah secara agama Islam, walaupun pada saat itu Deddy Corbuzier beragama Katolik. Akan tetapi setelah menikah ternyata Deddy Corbuzier kembali lagi menjadi Katolik, dan inilah yang akhirnya menimbulkan perceraian antara Deddy dan Kalina. Kemudian saat ini Deddy Corbuzier alhamdulillah sudah menjadi mu'alaf dan benar-benar menjadi Islam. Jadi pada saat perkawinan dengan Kalina, setelah akad itu Deddy kembali lagi dia menjadi seorang Katolik. Nah, itu contohnya. Nah, demikian tentang perkawinan campuran yang bisa saya sampaikan dari keseluruhan pembahasan bab 6.